tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Terima kasih Praise and Worship. Hadirat Tuhannya sungguh manis. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Haleluya. Saya baru tiba kemarin setelah sekian lama nggak ke Semarang, ya. Dan senang sekali melihat gereja Mawar Sharon Semarang bertumbuh. Dengar cerita dari Bu Anita, gereja dari Jogja, Solo, semuanya bertambah, semuanya dibawa Tuhan maju. Ya, praise the Lord. Ya, dan saya datang nggak sendirian, saya berdua dengan istri saya, Pastor Lani. Kemarin Pastor Lani sudah berkhotbah di Army of God, dari yang ibadah sore, malam, sekarang giliran saya, pagi sampai sore, nanti malam penutupnya Pastor Lani lagi ya. Jadi kalau Anda nggak kemana-mana, Anda bisa dengarkan khotbah supaya komplit apa yang Anda dengarkan. Mungkin bisa ditayangkan beberapa catatan khotbah saya, khotbah-khotbah saya sepanjang hari ini. Tadi pagi saya khotbah tentang orang Gerasa. Siapa yang tahu orang Gerasa? Ada yang mengenal dia? Atau mungkin tetangganya? Enggak. Orang Gerasa adalah orang yang gak waras, keterikatan dengan banyak roh jahat, legion itu ribuan. Ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 5.000, tapi banyak yang pasti. Buktinya ketika setan itu diusir, 2.000 babi, bayangin, saking banyaknya itu sampai 2.000 babi, itu semuanya dikorbankan. Ya karena babi itu nggak ketemu orang Bali sih, kalau ketemu orang Bali pasti akan diselamatkan babi itu. Ya, karena ini lebih berguna bagi teman-teman di Bali gitu ya. Siapa yang suka ke Bali? Suka pikulnya ya. Tapi saya yang tinggal di Bali, saya harus punya buah roh ke-9, penguasaan diri. Ya, kalau Anda liburan nggak apa-apa, agak lost dikit nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan lupa pulang gitu aja. Ya, saya ngomong tentang orang Gerasa tadi pagi. Orang Gerasa itu diubah sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya, satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Tuhan naik kapal, naik perahu, orang bilang memenangkan jiwa kok nggak gampang ya, kok sulit. Itu Tuhan Yesus juga ngalami yang sama, perahunya diombang-ambing oleh badai. Murid-muridnya takut, murid-muridnya gentar, ternyata melakukan kehendak Tuhan pun ada tantangan. Tapi jangan takut, kalau kita tahu tujuan kita kemana, Tuhan pasti akan jagai kita. Itu perahu itu selamat pada akhirnya, dan Tuhan mengubah orang Gerasa itu, sehingga dia memenangkan bukan cuma 1 kota, 10 kota di Dekapolis dimenangkan, gara-gara dia diubah. Setelah dari memenangkan Gerasa, langsung Tuhan pergi lagi, menyeberang lagi dengan perahunya. Luar biasa Tuhan itu, satu jiwa itu betul-betul berharga bagi Tuhan. Next khotbah, tadi yang umum kedua, saya khotbah tentang memiliki kasih seperti Yesus. Bagaimana Yesus bisa mengubah perempuan Samaria dari orang berdosa, dipakai menjadi penginjil wanita pertama kali di perjanjian baru. Ya, dan puji Tuhan untuk ibadah yang sekarang, Anda terima sambungannya dari khotbah saya yang kedua. Tadi saya banyak membagikan sisi dari Tuhan Yesus, yang kali ini sisi dari orang Samaria ini. Kenapa sih? Siapa sih perempuan Samaria ini? Enggak ada namanya. Tapi perempuan ini dikenal sebagai perempuan berzina. Ketika Yesus berkata, panggil suamimu. Dia langsung jujur di hadapan Tuhan. Aku enggak punya suami Tuhan. Tepat katamu kata Tuhan. Kamu sudah punya 5 suami. Yang sekarang sama kamu ini bukan suamimu. Ini yang sekarang ini bahasa Belandanya adalah samenleven. Bahasa Indonesianya lebih gak enak, kumpul kebo. Ya, kumpul sama kerbau gitu ya. Jadi itu kerbau, yang melakukan kejahatan itu kerbau. Tapi singkat cerita, Yesus datang ke perempuan ini, dia datang bukan dengan penghakiman. Dia datang untuk memulihkan wanita ini. Dari orang berdosa, Tuhan ubah menjadi penginjil di kota Samaria. Pastor Samuel Handoko pernah pergi ke Asia Kecil, ke Turki. Di satu tempat ada prasasti memperingati tentang perempuan Samaria ini. Luar biasa ya. Tuhan itu bisa mengubah loh. Kalau Anda berkata, masa bisa Tuhan pakai aku? Anda nggak pernah dengar cerita tentang Paulus. Anda nggak pernah dengar cerita tentang perempuan Samaria. Kalau Anda lihat cerita-cerita mereka itu kalau orang bilang CV, kurikulum vitae-nya itu nggak layak untuk dipakai Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang notabene kalau Paulus pembunuh, pembenci kegerakan. Tapi Tuhan bisa ubah orang ini menjadi aset bagi kerajaan Tuhan. Jadi jangan underestimate tentang diri Anda. Siapapun Anda, kalau Anda percaya Tuhan, Tuhan bisa memakai hidup kita. Oh, yang amin hanya Pak Eko. Yang lain semuanya mau main aman-aman saja nih. Ini jam-jam paling berat loh. Anda kalau nggak ngomong amin, bahaya loh. Anda dari aman-aman.
Aminnya nanti kemudian setelah selesai firman Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang bagus Anda perlu aminkan itu, katakan amin. Ya. Kalau Tuhan bisa pakai wanita ini, Tuhan juga bisa pakai kita. Ya. Terus nanti penutupnya, Pastor Lani akan menyampaikan tentang umum 4 saya akan membagikan tentang penginjilan yang seperti yang Yesus ajarkan. Ternyata menginjil itu enggak sulit. Bahkan Yesus berkata orang yang bisa dipakai Tuhan itu orang yang berbahagia. Dan Tuhan pakai bukan orang-orang hebat, Tuhan pakai orang-orang kecil yang mungkin bagi dunia enggak ada namanya, tapi Tuhan bisa pakai itu. Saya enggak pernah mimpi jadi hamba Tuhan. Pastor Lani juga, kami bertemunya di ladang misi. Tapi thank God, Tuhan itu baik. Saya enggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Hari ini kita dipercaya pegang wilayah Bali, Kepulauan Nusra, Australia dan New Zealand. Dan yang nggak boleh dilupakan Timor Leste. Tahun kemarin kita buka Timor Leste. Gereja kita ada di Timor Leste. Praise God, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, kalau lihat Timor Leste, baksonya sama rasanya kayak di Kupang, tapi harganya US dollar sekarang. Bakso mahal sekali di situ. Ya, tapi praise God, kita dipakai sampai ke situ. Saya nggak pernah membayangkan dipakai ke situ. Tadi pertanyaan bagus dari, saya jadi lupa, Pak Doni. Pak Doni tadi cerita, kok bisa dipakai Tuhan? Jawabannya saya satu aja, setia dari perkara kecil. Apapun yang Tuhan taruh di hidup saya, dipercayakan menjadi CGL, saya akan jadi CGL yang lebih baik. Jadi coach, saya akan jadi coach yang baik. Ketika saya dipercaya menjadi gembala, pegang satu kota, saya pun sama Pastor Lani bermimpinya sama. Meskipun satu kota yang orang luar pulau berkata nggak bisa menyebut dengan benar, karena gembala pertama kali itu menjadi gembala di kota Jember, itu yang benar. Tapi ada yang nggak benar, yang mengatakan jember. Ya, jember kan kotor ya, istilahnya kotor. Dari satu kota kita setia, Tuhan percayakan di kota-kota yang lain. Sampai pegang Jawa Timur bulan depan akan menjadi regional baru ditambahkan, menjadi regional Jatim 1 dan Jatim 2. Ya, dan praise the Lord buat mereka. Ya, hari ini juga ada Gembala Tulungagung yang ikut bersama kita. Karena habis ini kita perpisahan, tapi nggak perpisahan untuk selama-lamanya. Kita berpisah ladangnya biar kita lebih cepat mengerjakannya, tapi hubungannya tetap sama ya. Oh haleluya. Oke, dengan cepat aja, Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya, Yohanes pasal 4, dari ayat yang ke-28. Dari ayat 25 dulu deh. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa ya, percakapan gak ditulis berapa waktunya, tapi intinya pada akhirnya Yesus menceritakan tentang Mesias. Karena wanita ini juga percaya sama Mesias, percaya sama Yesus. Dan Yesus berkata, akulah dia. Ini perempuan menurut saya luar biasa. Yesus, tadi kalau saya jelaskan di khotbah saya sebelumnya, Yesus itu jam 12 siang, dia berjalan dari Galilea atau Yudea ya? Dari mana? Pokoknya salah satu, antara Yudea ke Galilea atau Galilea ke Yudea. Dalam perjalanan Yesus ke situ, Yesus itu berjalan kaki saudara. Jarak antara Yudea dan Galilea itu 70 mil. Dan di zaman itu, kalau orang mencapainya itu dengan jalan kaki, itu perlu waktu 2,5 hari perjalanan. Artinya perjalanannya cukup panjang. Dan Yesus berjalan kaki. Dan kebiasaan orang Yahudi, kalau dia jalan menyusuri antara Yudea ke Galilea atau Galilea Yudea sebaliknya, mereka itu nggak pernah mau lewat jalan Samaria. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya nggak? Kenapa? Ada yang tahu? Nanti saya tanyakan sama Tuhan Yesus, kenapa itu terjadi? Besar kemungkinan, karena orang Yahudi sama orang Samaria itu nggak bergaul. Mereka tuh bahasa Chinese-nya jiong. Sorry ya, kita nggak sama kita. Makanya mereka malas lewat Samaria. Tapi Yesus itu dikatakan di Yohanes, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Why? Menurut Anda kenapa Yesus harus menyusuri daerah Samaria? Karena Yesus mau menemukan wanita ini. Nanti dari satu wanita ini, seluruh Samaria itu bisa mengenal Tuhan Yesus. Kenapa wanita ini? Wanita ini menarik, menurut saya luar biasa. Dan salah satu yang menarik menurut saya,
orang baru diajak omong-ngomong, nggak melakukan kesembuhan. Yesus nggak melakukan kesembuhan loh di sini. Dia nggak menyembuhkan mata yang buta, dia nggak menyembuhkan telinga yang tuli, dia nggak kasih mujizat makan. Bahkan datang pertama kali, kata-kata Yesus itu adalah berikan aku minum. Minta lagi. Dan orang Samaria berkata, masa orang Yahudi minta minum sama dia orang Samaria? Nggak salah nih bro. Karena manggilnya sama, selevel. Yahudi Samaria, selevel. Nggak salah ini. Tapi singkat cerita terjadilah dialog, nanti yang kita akan baca nanti. Terjadi dialog, sampai Yesus itu ngomong tentang dosa dari wanita ini. Panggil suamimu, Yesus tes dulu. Yesus bukan nggak tahu dia nggak punya suami. Yesus tes, tanya dia, panggil suamimu. Di situ dia jujur. Orang kalau dia ngomong tentang dosa, kebanyakan orang introvert tutup. Ngapain kamu tahu-tahu urusanku? Memangnya kamu siapa? Ditutup, semakin ditutup dosa, semakin kita gak bisa dipakai Tuhan. Yang menghalangi kita dipakai Tuhan itu bukan karena kepandian atau apa enggak. Tuhan itu bisa pakai nelayan orang-orang yang tak terpelajar, mempermalukan orang-orang berhikmat. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, orang Yahudi yang ditobatkan, enggak gampang gitu, bangsa Tegar Tengku. Tapi yang membuat kita enggak bisa mengenal Tuhan itu, dosa yang enggak mau dilepaskan. Wanita ini ketika Tuhan ketuk pintu hatinya, dia mengaku dosanya. Singkat cerita, tidak ada terjadi mujizat apapun. Yesus ngomong, akulah Mesias. Wanita ini langsung percaya, saudara. Wow. Kadang kita dengan mata kepala sendiri lihat mujizat. Nggak usah ngomong kita deh, orang Israel kurang apa. Ngomong, Musa tanya, Tuhan dengan apa aku membebaskan bangsa Israel ini dari Mesir? Bukankah Mesir terkenal dengan kerajaan yang kuat, tentara yang hebat, peralatan militer yang modern di zaman itu, punya dewa-dewa, punya ahli-ahli tenun juga, mereka luar biasa loh Tuhan. Tapi ketika Musa bertanya, kalau ditanya sama mereka siapa yang mengutusmu? Siapa Tuhan? Tuhan pun tidak kasih nama. Dia berkata, I am who I am. Coba bayangin. Disuruh siapa? Suruh sama I am who I am. Namanya aja nggak disebutkan. Aku adalah aku. Tuhan tidak tunjukkan namanya Elohim. Dia nggak tunjukkan dia Elohim. Dia berkata, aku adalah aku. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak perlu menyebutkan namanya. Bapa tidak perlu menyebutkan namanya. Tapi cukup lewat perbuatan. Salah satu tulah di Israel, di Mesir di waktu itu adalah matahari yang menjadi gelap gulita. Di tanah Gosyen, di daerah Mesir, tanah Gosyen yang ditempati orang-orang Ibrani, itu terang. Tapi di tanah orang Mesir itu gelap 3 hari, saudara. Gerhana matahari aja nggak 1 harian. Ya kan, gerhana matahari ada yang nggak ada seharian kan? Itu 3 hari matahari lenyap. Kain sebesar apa yang mau dibentangkan untuk menutupi matahari yang gede itu? Karena orang Mesir percaya dengan dewa Ra, dewa matahari. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya, aku lebih tinggi daripada matahari, karena matahari aku ciptakan. Menunjukkan, kamu tidak perlu tanya siapa aku, tapi aku adalah Tuhan. Laut dibelah sama Tuhan. Bukan dibikinkan jembatan tol, bukan. Dibangun dengan angin yang kencang, itu berapa kencang angin itu? Kok nggak ada satu cerita tentang sapi melayang-layang, orang Israel melayang-layang, itu angin sekencang apa itu, bayangin. Kencang banget itu, berapa knot itu. Tapi Tuhan itu bisa melakukan peristiwa yang spektakuler. Pertanyaan saya sederhana. Orang Israel mengenal Tuhan? Kadang terima, kadang menolak, kadang terhilang. Mereka selalu komplain, mengeluh segala macam, sampai disebut bangsa Tegar Tengku. Lihat perbuatan ajaib tidak menjamin seseorang bisa diubah. Wanita ini tidak lihat mujizat. Dia cuma ditemplak dosanya, dia mengaku dosanya. Tapi yang luar biasa hatinya itu loh, kok bisa percaya langsung ya? Kenapa murid-murid lari dari Tuhan ketika Tuhan ditangkap? Seolah-olah pengharapan mereka punah. Baru mereka Hosana, Hosana, Hosana ketika Yesus turun dari Gunung Hermon. Dari Bukit Zaitun, gak ada yang protes soalnya sih ya. Dari Bukit Zaitun turun ke Yerusalem, semua orang pada Hosana, Hosana, oh rajaku, rajaku. Mereka taruh kain segala macam, tapi begitu Yesus ditangkap, di mana murid-muridnya? Mereka semua pergi. Karena mereka lihat pengharapannya itu hilang.
Hanya satu yang masih tinggal, Yohanes Pembaptis lagi. Yohanes, siapa bilang Yohanes Pembaptis? Yohanes murid Yesus yang masih tinggal. Karena Yesus berkata, Yohanes ini ibumu, ibu ini anakmu. Yohanes masih stay di situ. Ini saya berpikir, bahkan orang sering lihat mujizat. Petrus pun yang lihat Yesus berubah rupa, inkarnasi. Dia memanggil Elia karena dia lebih besar dari Elia. Dia memanggil Musa sebagai perlambangan hukum Allah. Yesus lebih tinggi dari hukum yang ada karena dialah Tuhan. Dia memanggil dua itu. Petrus lihat dengan mata kepala sendiri, lihat Elia berhadapan muka dengan Yesus. Itu pun aja Petrus bisa meninggalkan Tuhan. Wanita ini loh saudara, come on. Kalau aku disembuhkan, aku mau percaya Yesus. Kalau nggak disembuhkan gimana? Sembuh enggak ada masalah. Asalkan hatimu percaya. Ini belajar dari wanita ini. Menurut saya wanita ini spesial. Karena wanita ini nggak lihat mujizat spektakuler. Hatinya tuh lo percaya sama Tuhan. Kadang ada orang berkata, Tuhan kalau Tuhan nggak bicara melalui aku, tiba-tiba ada petir, jedar gitu. Samuel, ayo siapkan dirimu ku utus. Jangan-jangan kita pingsan dengar suara itu. Atau kita lari ketakutan. Kadang-kadang nggak perlu deh. Orang tanya, gimana kok bisa dipakai Tuhan? Gak tahu, semuanya karena Tuhan. Menurut saya nggak pernah dengar suara ini, suara itu, nggak gitu. Tapi waktu membuktikan saya setia dalam ladang misi ini. Belajar dari wanita nih, nggak lihat mujizat, tapi dia memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan, nggak boleh kalah sama perempuan Samaria itu. Ya. Oke, next. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah? Masih kata mungkin loh. Ternyata lagu mungkinkah itu mereka ngambil dari Alkitab kita ya. Mungkinkah? Apa dikatakan? Dia Kristus itu. Luar biasa ya. Masih mungkin loh. Tapi wanita ini tetap memberitakan Tuhan. Di ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau Anda baca ayat berikutnya, dikatakan ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Coba, dari satu orang, itu banyak memenangkan jiwa. Dan ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Satu orang diubah menjadi kesaksian bagi bangsanya. Jangan pernah remehkan tentang pertobatan seseorang. Kadang-kadang kita underestimate seseorang. Ada saya jadi ingat satu cerita, seorang penginjil, suami istri, datang ke Afrika, dia orang Inggris. Datang ke Afrika, ketika dia menjadi misionaris di sana, istrinya meninggal. Dia mulai marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kami ini kan memberitakan Injil. Kenapa istri saya meninggal? Dia pahit sama Tuhan. Dia bilang gini, saya bertahun-tahun masuk ke pedalaman itu. Tidak ada satu orang pun yang mau datang, kecuali hanya satu anak kecil yang ketika penginjil ini ngomong, belum tentu anak itu ngerti. Karena dia cuma senyum-senyum. Tapi penginjil itu beritakan terus karena cuma dapat satu anak kecil ini. Dia ngomong, tapi antara ngerti nggak ngerti juga nggak jelas. Karena anak ini cuma senyum-senyum gitu. Sedangkan suku yang lain nggak bisa dimenangkan. Istrinya mati lagi. Dia pulang dengan kecewa, dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi di hidupku? Puluhan tahun kemudian, ada KKR besar, saya lupa antara ini orang Amerika atau Inggris, salah satu ini, ada KKR besar di kotanya. Dan yang khotbah, itu adalah penginjil, berkulit hitam. Dan orang yang berkhotbah ini
dia bersaksi di khotbahnya. Dia ngomong gini, saya bersyukur dulu ada penginjil kulit putih yang datang ke desa kami. Saya masih kecil waktu itu, dia yang memberitakan tentang Yesus, saya nggak ngerti. Tapi kesaksiannya itu mengubah hidupku, mengubah hidup saya. Anda tahu, anak dari penginjil ini mendengar, tahu ini papaku ini yang diceritakan. Dia pulang cari papanya mabuk-mabukan saudara, karena kecewa. Dia bilang, papa bukan enggak berhasil, Pak. Karena apa yang papa tabur di anak itu anak itu jadi penginjil sekarang ini, memberkati kita semua. Anda jangan remehkan satu orang yang bisa bertobat. Karena satu orang yang bertobat itu bisa mengubah, sama seperti perempuan ini. Jangan remehkan, si Gifan nanti kita akan memenangkan jiwa. Jangan-jangan yang kita menangkan suatu hari nanti adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya bersyukur hari ini Jatim 1, Jatim 2 akan muncul. Mereka dulu adalah full timer di gereja kita. Mereka jemaat di gereja kita. Hari ini mereka jadi gembala regional juga. Thank God buat mereka. Apa upahku? Upahku adalah bekerja yang terbaik untuk Tuhan. Apakah upahku? Kalau aku didapati bahwa aku setia aja, itu upahku, sudah, tidak ada yang lain. Jangan remehkan satu jiwa yang bertobat. Karena satu jiwa yang bertobat bisa membawa perubahan dalam kehidupan. Anda percaya itu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Pertanyaan saya, apa yang membuat wanita ini bisa dipakai Tuhan? Munculkan poin saya yang pertama. Apa yang membuat wanita ini bisa dipakai Tuhan? Ya. Ada? Judul khotbah saya adalah diubahkan untuk menjadi kesaksian. Ini. Apa yang membuat wanita ini bisa diubah, bisa dipakai Tuhan? Yang pertama, karena wanita ini memberikan dirinya dibimbing oleh Tuhan. Mau tahu dari mana? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat Yohanes 4, coba dibuka Yohanes 4. Dari ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Ketika dia melihat Yesus itu enggak lebih dari orang Yahudi. Orang Yahudi sama orang Samaria, mereka merasa kamu palsu, aku asli. Orang Yahudi mewakili orang Israel, kerajaan dari kerajaan selatan. Ketika Salomo mati, kerajaannya pecah menjadi dua bagian. Satu bagian itu terdiri dari dua suku, dan itu mewakili orang-orang kerajaan selatan, orang-orang Yahudi. Kerajaan Yehuda orang bilang. 10 suku yang lain, mereka menjadi kerajaan utara. Dua kerajaan ini sama-sama kalah perang pada akhirnya. Mereka menjadi tawanan. Orang Samaria mengalami kawin campur. Makanya orang Yahudi nggak suka sama orang Samaria. Dianggap kamu sudah nggak asli lagi orang Israel. Tapi orang Samaria merasa aku yang lebih layak. Kamu itu sama aja, kamu itu cuma bangsa Yahudi. Aku ya punya gunung yang kamu untuk menyembah Tuhan. Kalau kamu di Yerusalem, kamu punya gunung. Merasa ngeklaim bahwa gunung itu pun Abraham menyerahkan anaknya di situ, saling klaim-klaiman. Tapi mereka dari akar satu rumpun yang sama. Lah ketika orang Samaria diminta air sama Tuhan, orang Samaria berkata, masa orang Yahudi minta minum daripadaku? Tapi coba lihat berikutnya. Terjadilah dialog segala macam. Terus sampai di ayat yang tadi saya bacakan dulu Yohanes 4. Dari ayat yang ke-9 ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, tuh bangsakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ini orang amnesia mungkin ya. Tadi ngomong tentang orang Yahudi, kok tiba-tiba ada kata Tuhan di ayat 11. Terjemahan aslinya bukan Tuhan, Tuan. Artinya dia mengangkat derajat Yesus itu nggak cuma lagi orang Yahudi, tapi engkau adalah Tuhan. Gara-gara Yesus ngomong lebih lanjut. Ingat, dalam hubungan mentorship, dalam pemuritan, kita nggak bisa melihat orang yang mementori kita itu sebagai orang yang equal. Atau mungkin orangnya di bawah kita. Makanya pemimpin harus jadi berkat. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesucian, Anda harus jadi berkat. Tuhan nggak cari orang hebat. Kalau Anda bisa menjadi teladan yang baik,
orang akan respect kepada Anda. Tapi kalau Anda meskipun pintar ngomong, tapi nggak jadi teladan yang baik, orang mungkin Anda berkata, percayalah, di belakang Anda ada kurnya, jangan jadi, jangan ya. Kenapa ada kata-kata itu ya? Lagi viral itu kata-kata. Anda mau ngomong sesuatu yang luar biasa spektakuler, tapi kalau keluargamu melihat hidupmu tidak cocok dengan itu, maka di belakangmu akan berkata, jangan percaya. Bohongan. Yesus itu luar dalam, bisa dipertanggungjawabkan. Dia sebagai pemimpin, dia memberikan teladan bagaimana dia mengasihi jiwa-jiwa. Yesus teladan yang baik. Bagaimana dia punya empati, orang nggak bisa makan, dia memberi makan. Yesus memberikan teladan yang baik. Bagaimana lihat orang berdosa, dia tidak menghakimi, dia memulihkan orang berdosa. Yesus teladan, padahal dia adalah tidak berdosa. Saudara dengar ini, perempuan ini, ketika Yesus ngomong lebih lanjut, perempuan ini mengangkat derajat Tuhan dari seorang Yahudi yang sama rata. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan, makanya saya katakan dalam pemuritan, Anda tidak bisa loh. Pemuritan itu, saya pernah bergabung dalam connect group. Yang memimpin saya adalah orang muda, masih kuliah, saya sudah bekerja di perusahaan. Tapi Tuhan taruh saya di situ untuk melatih apa yang namanya kerendahan hati. Meskipun dia lebih muda, lebih tidak punya pengalaman, seolah-olah kan orang kalau semakin banyak asam garam itu kan berarti umurnya lebih tua kan. Makanya nggak heran asam urat, kolesterol, triglycerid muncul semua. Terlalu banyak asam garam sih, darahnya lebih cepat tinggi gitu. Merasa punya pengalaman, kadang lihat orang muda, dipandang sebelah mata. Wanita ini menurut saya luar biasa. Dia meskipun pertama dia kenal sebagai orang Yahudi, tapi dia tahu ini orang sesuatu yang berbeda. Dia angkat Yesus. Pemuritan itu harus lebih di atas yang memuridkan. Kita harus memberikan diri kita, gembalakan saya, pimpin saya. Kalau Anda merasa equal atau merasa di bawah Anda tidak akan bertumbuh, percaya saya. Meskipun yang melayani Anda itu luar biasa, tapi kalau Anda respon hati begitu, tidak akan bisa bertumbuh Anda. Tapi saya juga mau pesan sama para pemimpin harus jadi teladan. Pemimpin jadi teladan, orang tidak bisa tunjuk kita, nanti mereka akan ikut kita. Meskipun Anda muda, makanya Paulus berkata kepada Timotius, jangan anggap dirimu rendah, sekalipun kau muda, Timotius. Jadi teladan dalam perkataanmu, jadi teladan dalam perbuatanmu, jadi teladan dalam kesucianmu. Dan sampai apa tuh istilahnya, kamu harus membaca kitab suci, renungkan itu, untuk mengawasi dirimu sendiri. Ini luar biasa. Pemimpin harus jadi teladan. Yang dipimpin memberikan dirinya untuk dipimpin. Wanita ini makanya tidak sembarangan, dia memberikan dirinya untuk dipimpin. Next ya, coba lihat. Di ayat 16, Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kok gitu tanya? Bukan ya? Ayat 19 ngomong apa? Kenapa kok tanya? Enggak gitu ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wah, luar biasa. Yesus tanya sama dia, mana suamimu? Ini sebetulnya tes kejujuran. Tuhan itu tahu dia itu nggak punya suami. 5 suami sebelumnya, itu ada yang kawin cerai. Menurut tafsiran ya, menurut sarjana teologi yang mempelajarinya, ada yang cerai, ada yang mati. Mungkin wanita ini agak trauma, punya 5 suami sebelumnya. Makanya ketika jalan yang ke-6 ini, dia nggak mau pakai status yang jelas. Padahal dihukum di zaman itu, ini perzinahan. Ya sama sampai sekarang ya perzinahan. Hubungan tanpa status itu perzinahan, apalagi kalau sampai hubungan suami istri tanpa status legal, tidak pernah diberkati, itu sudah berzina. Dan dia ini berjalan dengan orang yang tanpa status, tapi dia sudah melakukan lebih dalam. Makanya Tuhan berkata, panggil suamimu. Dia tahu ini bukan suaminya, tapi kalau aku mengaku aku tidak punya suami, aku dirajam batu dong di waktu itu, karena dianggap berzina. Kedapatan zina ini orang, akan dirajam batu di waktu itu. Tapi di hari itu, dia jujur. Padahal dia datang ke sumur itu loh, dia sembunyi-sembunyi. Karena dia jam 12 siang, dia menimba air. Tidak lazim. Karena wanita itu selain takut akan Tuhan, dia takut matahari. Ini cool semua loh orang-orang di sini siang ini. Nggak ngerti ya, ya sudah lupakan. Wanita kan takut matahari. Ibu-ibu takut matahari nggak? Yang nggak perawatan nggak takut. Mana matahari, nggak perawatan. Coba perawatan.
Anda tahu mahal perawatan itu ya. Jadi matahari ditakuti. Masih nggak ngerti juga, ya sudah lupakan. Nggak penting, nggak mau pengaruh keselamatan. Wanita ini timba air di sumur siang hari, nggak umum. Zaman itu orang timba air itu pagi hari, kalau nggak matahari terbenam, karena takut panas. Dan itu biasanya rame-rame dia pergi. Dia jam 12 siang nimba air sumur itu, hanya sendirian. Karena dia menyimpan dosanya, dia takut orang tahu. Dia takut jadi gosipnya orang. Makanya dia nggak mau orang tahu. Tapi dia datang ke situ, Yesus tunggu dia. Nanti dengarkan khotbah saya yang sebelumnya, lihat di YouTube-nya, Anda akan dapat secara komplit. Yesus itu tahu ini orang berdosa, dia tungguin itu satu orang ini. Dan Yesus pertanyaannya luar biasa, panggil suamimu. Karena Tuhan tahu kamu rentek-rentek berdua. Jangan-jangan selingkuhannya ada di situ mungkin. Lagi timba air dia yang ngantar, tapi sembunyi. Kok tahu sembunyi dari mana? Ya karena nggak ikut ngobrol di situ. Panggil suamimu. Langsung dia berkata, aku nggak punya suami. Yesus berkata, tepat katamu. Kamu yang sudah ada padamu sudah ada 5. Dan wanita ini luar biasa. Dia berkata, menyebut Yesus lagi bukan lagi Tuhan, tapi levelnya dinaikkan, Nabi. Di bawah Tuhan itu ada Nabi. Orang Israel percaya dengan Nabi. Orang Samaria percaya Nabi. Nabi Elia membunuh Nabi Baal itu, nabi-nabi palsu itu di gunung dekat orang Samaria. Dia menyembeli itu di gunung Samaria. Orang di Samaria percaya Nabi. Ini orang ngangkat derajat Tuhan. Tidak cuman orang Yahudi, Tuhan, Nabi. Bahkan yang kita baca ayatnya, dia menyebut, mungkinkah dia Mesias itu. Anda mau dibimbing, mau mengalami pertumbuhan rohani, pastikan dirimu bisa dibimbing. Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Why not? Why not, kata Tuhan. Kadang orang mau dibimbing, tapi sutradaranya tetap dia sendiri. Aku mau pakai caraku sendiri, nggak bisa Anda. Anda mau dimenangkan, berikan dirimu digembalakan. Gembalakan tidak bisa equal, apalagi memandang rendah. Digembalakan itu Anda tahu posisi Anda. Nggak ada amin. Apakah semua tertidur di sini? Amin. Harus ada dibimbing. Wanita ini dibimbing, saudara. Dia memberikan dirinya dibimbing sama Tuhan. Jangan bilang Anda punya pengalaman. Kalau Tuhan tidak pakai Anda, berarti artinya Anda perlu belajar dulu di situ. Ada orang, Pak, saya takut Pak, CGL takut. Ya, Pak. Simpatisan saya Pak, itu STH Pak. Pertanyaannya selalu teologi ya Pak. Saya harus baca Alkitab lebih banyak Pak. Karena dia tanya, ayo bacakan kitab Lukas pasal 5 ayat ini. Ayo bacakan, dia nggak usah buka. Apa di luar kepala? Apa enggak terkencing-kencing ini orang CGL-nya. Gimana Pak? Tolong dibawa biar orang itu ditarik dari CG saya. Taruh di tempatnya Pak Sem aja. Saya ngomong, bagus loh kalau kamu kedatangan jemaat yang dari STH. Kamu kan jadi rajin baca Alkitab kan? Kalau nggak gitu kamu kan kapan belajarnya Alkitab? Makanya Tuhan kirim itu. Tapi saya ngomong sama dia. Tapi kabar baiknya adalah kamu pemimpinnya. Meskipun kamu nggak mampu, Tuhan tempatkan kamu jadi pemimpin. Artinya Tuhan nggak akan biarkan kamu sendirian. Ya kan? Orang itu meskipun dia STH, bagus segala macam, nggak salah dengan sekolah. Kita semua ini sekolah. Saya ngambil master saya juga waktu dengan satu angkatan dengan Pak Bernard, Pastor Bernard. Pastor Bernard itu murid paling pintar di sekolah kelas kita, paling rajin ya. Itu pokoknya kalau apa-apa Pastor Bernard yang kita sodorkan. Paling rajin ya. Kita belum mengerjakan tugas, Pastor Bernard sebelumnya mungkin belum ada tugas sudah dikerjakan duluan tugasnya. Itu rajin banget beliau ya. Jangan kasih tahu beliau ya. Rajin banget. Saya bilang, kalau orang itu ditempatkan dirimu, kenapa dia padahal dia punya jam terbang seolah-olah tinggi sekali aja, tapi kenapa kok dia tetap di bawah penggembalaanmu? Kenapa kok nggak dia? Berarti artinya dia juga perlu belajar itu meskipun dia tahu banyak firman. Kenapa dia pelayanan sendiri bertumbuh menjadi besar di tangan Tuhan? Kenapa dia masih masuk ke siginya orang? Saya ngomong sama orang itu, kabar baiknya kamu pemimpinnya. Tapi Tuhan sedang punya rencananya buat hidupmu, supaya kamu baca Alkitab lebih banyak daripada orang itu. Berikan dirimu dibimbing. Mau bertumbuh enggak di gereja ini? Kenapa gak ada suara ya? Coba bantu saya, tanya kiri kanan, mau bertumbuh enggak?
Ada yang nak ngomong enggak? Coba diinjak kakinya, jangan-jangan tidur dia. Bilang, mau bertumbuh enggak? Bilang, kita harus dibimbing. Harus dibimbing. Pemuritan enggak boleh begini. Pemuritan harus begini. Melihat orang sama Tuhan juga, Tuhan, aku hambamu. Engkau penjunan, ku tanah liat. Sadar diri, kita ini tanah liat. Dia Tuhan, jangan berbantah sama Tuhan. Belajar percaya sama Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling merepot Allah kita. Yang kedua, mengapa wanita yang bisa dipakai Tuhan, perempuan ini? Karena dia mau dikoreksi. Jarang loh orang itu mau dikoreksi. Kalau orang diomong tentang dosa, langsung jangan ngomong-ngomong. Jangan otak-atik dosa saya. Kenapa kita enggak membuka diri kita? Ingat ya, Tuhan itu berkata gini, akulah pintu. Kalau kamu masuk ke dalamku, siapa yang mengetuk pintu? Pintu itu akan dibukakan. Kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu, dia juga akan memperlakukannya sama dengan kita. Apakah dia nggak bisa memaksa untuk kita terobos aja, untuk kita masuk ke dalam diri kita? Gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan itu juga, kalau dia berkata ketuklah pintu, dia juga mengetuk pintu hati kita. Adakah pintu dibuka? Siapa yang mau kupulihkan? Kalau kamu menutup pintumu rapat-rapat, bagaimana Tuhan bisa masuk di situ? Bukan karena dia nggak bisa, tapi dia pegang janjinya. Siapa yang mengetuk pintu dibuka? Kalau Anda diketuk pintumu dan Anda nggak sadar diri, itu bukan karena Tuhan nggak peduli sama Anda. Dia peduli sama kita. Kita yang terlalu mengeraskan hati, tidak membuka Tuhan untuk datang kepada hidup kita. Bisa paham maksud saya? Iblis itu dikatakan pencuri, pembunuh, membinasakan. Tadi saya kasih ilustrasi bagus. Siapa yang pernah mengalami kecurian? Saya pernah kecurian. Tapi puji Tuhannya, sebelum kecurian itu, ada feeling saya itu tiba-tiba. Suatu hari saya masih pasangan baru menikah, kami itu kan punya perhiasan ya. Tiba-tiba saya mikir, karena rumah saya itu mewah, mepet sawah. Ya, jadi kanan itu sawah gitu, baru kontrak di rumah itu, baru jadi gembala, baru menikah, ya kan. Tiba-tiba ada feeling, tiba-tiba kayak perhiasan ini tak simpan. Ya, orang zaman dulu nyimpannya pakai tembok, semen sampai lupa. Setelah meninggal, orang lain yang tahu ada emasnya di situ. Kita nggak banyak emas ya, tapi tiba-tiba ada feeling, kok ada orang mau masuk di rumah ini. Hari itu kenapa kita kok salah doa ya? Harusnya doanya Tuhan jagai Tuhan kan gitu ya. Feeling itu diterima saja. Saya simpen itu emas-emasnya itu, boleh ditiru saudara. Nggak punya brankas, tak simpen di celana, di baju-baju, pokoknya dimasukkan. Ya. Tapi itu juga ada resikonya, Anda bisa lupa di situ. Di mana emas Anda simpan, taruh di situ. Tak simpen semua, meskipun nggak banyak itu. Tiba-tiba mikir, nanti kalau ada orang masuk di sini, dia akan berkata, nggak mungkin orang yang nggak punya emas. Tambah dibongkar-bongkar ketahuan. Akhirnya tak sisakan 2 cincin kecil di lemari itu. Benar, seminggu kemudian rumah saya kemasukan orang. Hilang 2 cincin itu, yang lainnya diselamatkan gara-gara dapat feeling itu. Nggak ada pencuri yang berkata, ini rumahnya Pak Samuel ya? Oh iya, Pak siap-siap ya Pak, minggu depan saya akan mencuri di rumah Bapak. Oh saya langsung panggilkan polisi. Berjaga-jaga saya, nggak tidur saya, tak kasih tusuk gigi di sini. Tahu nggak? Nggak ada pencuri itu, pencuri nggak perlu dibukakan pintu, dia membuka pintu dengan paksa, itulah setan. Beda dengan Tuhan. Tuhan mengetuk pintu hati. Wanita ini berkata, panggil suamimu, aku enggak punya suami. Tepat katamu. Tuhan itu dengan kata lain, kamu orang berdosa sebetulnya. Tapi wanita ini justru berkata, engkau adalah nabi. Dia enggak tolak itu. Bahkan dia berkata, engkau nabi, engkau tahu dosaku. Wow. Jangan-jangan pertumbuhan kerohanian kita itu dimulai dengan satu kata ini. Membuka dirimu. Aku perlu dikoreksi Pak. Pak, saya ini memang pemarah Pak. Saya memang pemarah, akui. Saya kadang-kadang datang ke Tuhan itu ya, gini lagu ya. Ubah hatiku, kujude coba, kujude. Seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Kadang-kadang saya kalau lagi penyembahan itu, tiba-tiba saya ngomong, iya Tuhan, ternyata aku ini masih ada kecewanya mungkin. Ya Tuhan, mungkin aku ini ada sombongnya ternyata. Ya Tuhan, mungkin aku ini gak jaga hidup.
Sometimes dalam hidup ini, kalau ketemu Tuhan itu jangan seperti pemungut cukai, sorry, bukan pemungut cukai, orang yang berkata, aku Senin Kemis puasa, memberi perpuluhan, lakukan ini, lakukan itu. Dan aku tidak seperti orang itu sambil memukul dirinya berkata, aku adalah orang berdosa, aku tidak layak, memandang Bapa aja nggak berani. Tuhan berkata, mana yang masuk surga di antara dua orang ini? Yang berdosa yang masuk surga. Tapi kepada orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, sudah lakukan ini, lakukan itu. Padahal dosanya dia satu, tidak pernah ada kata Tuhan dalam hidupnya. Selalu aku, sedangkan dia memandang orang lebih rendah. Itu Tuhan tidak suka dengan orang munafik. Sama orang berdosa, Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Tapi sama orang munafik, Tuhan akan tegur dengan keras. Saudara dengar kata-kata ini. Sometimes dalam hidup ini nggak apa-apa mengakui dosa. Tuhan ternyata aku ini memang ada marah, aku pemarah ya. Ternyata aku ini masih nggak sabar ya. Jangan ada suami yang berkata gini, ini loh Pak, suami terbaik. Jangan memuji diri, nggak tahan uji. Tapi orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. Kalau mau dipuji itu bukan diri kita yang ngomong, orang lain yang memuji. Kalau Anda yang berkata, istri saya bersyukur Pak, jangan-jangan istrimu sudah muntah-muntah. Setiap kali, istri saya bersyukur, mual ternyata. Karena nggak cocok, nggak boleh. Ya. Belajar dari wanita ini. Ketika dosa dikoreksi, dia mau, Tuhan, aku memang berdosa. Aku memang orang yang butuh dimenangkan. Amin. Jangan tutup. Orang kalau berdosa itu seringkali sembunyi di hadapan Tuhan. Adam, Hawa, di manakah engkau? Apa Tuhan tidak lihat Adam, Hawa di mana? Tuhan tahulah, CCTV, nggak perlu CCTV. Tuhan maha tahu. Tapi sengaja Tuhan tanya, mana Adam, mana Hawa? Sembunyi mereka. Belajar dari wanita ini, dia terbuka. Tuhan, aku orang berdosa. Aku sembunyi loh hari ini. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, aku tahu aku tidak bisa kemana-mana. Iya Tuhan, aku orang berdosa. Akui. Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan dosa kita. Tuhan ingin pulihkan kita. Amin. Mau bertumbuh? Akui. Jangan defense. Yang ketiga, dengan cepat. Bagaimana wanita ini bisa diubah sama Tuhan, perempuan ini. Yang ketiga adalah menang atas masa lalunya. Setiap orang pasti punya masa lalu. Ada yang di sini tidak punya masa lalu, berarti baru lahir ya. Semua orang pasti punya masa lalu. Kita nggak bisa, kadang-kadang ada orang berkata, Bapak nggak tahu masa lalu saya. Ya nggak tahu, saya bukan nabi. Tapi kalau saya mau bilang sama orang itu, bro, sis, pak, bu, om, teh, Anda masa lalu berat ya? Anda belum tahu masa lalu saya juga berat. Tapi saya nggak tertarik dengan masa lalu saya. Semua orang punya masa lalu. Musa itu nggak bisa ngomong, tapi disuruh memimpin 2 juta orang. Petrus itu pelin-pelan, ngomong iya, tapi ternyata mengkhianati Tuhan juga. Coba, Daud, meskipun dia adalah a man after God's own heart, seorang yang berkenan di hati Tuhan, dia juga pernah melakukan dosa kekejian. Tidak cuma mengingini istri orang, dia tiduri istri orang, bikin skenario pembunuhan pada akhirnya. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu. Setiap upah dosa pasti akan ada tanggungannya, tapi Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu luar biasa. Semua orang punya masa lalu, jangan banggakan masa lalu Anda. Karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu, Tuhan tertarik dengan masa depan. Ngapain Yesus tungguin perempuan Samaria ini di siang hari bolong? Yesus letih dari perjalanan jalan kaki, Yesus tunggu di situ, karena Tuhan cuma satu PR-nya, memulihkan wanita ini. Tapi wanita ini thank God, dia menang dari masa lalu. Dia nggak tertarik. Coba lihat satu ayat 39 dikatakan, Yohanes 4, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, lihat, ia mengatakan kepadaku, apa saudara? Apa saudara? Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kok ada ya orang cerita, ini ngerti tentang aku loh, dosaku. Kalau dia nggak dipulihkan gambar dirinya sama Tuhan, nggak mungkin dia bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Orang ini pulih dari masa lalu, padahal jelas loh, dia itu menimba air itu siang hari karena dia sembunyi. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, salah satu tanda yang orang bisa berjumpa dengan Tuhan, dia pasti akan tidak membangga-banggakan masa lalunya lagi. Justru masa lalu dijadikan kesaksian bahwa Tuhan sudah menyembuhkan aku, Tuhan sudah menyelamatkan aku,
Tuhan memulihkan aku, Tuhan menyelamatkan aku. Anda berjumpa dengan Tuhan. Halo, Anda berjumpa dengan Tuhan? Kenapa Pak Eko yang jawab terus? Amin. Anda berjumpa dengan Tuhan enggak? Jangan mengaku, Pak saya ini Kristen 30 tahun. Pertanyaan saya sederhana, berubah enggak hidupmu? Kalau ngomongnya tentang masa lalu terus, jangan-jangan Anda belum berubah. Karena orang yang melihat masa lalu akan jadi tiang garam. Nggak akan pernah maju dalam hidupnya. Orang kalau selalu, kenapa kamu nggak berhasil? Iya, dulu. Sudahlah, lihat. Orang yang ngomong dulu, nggak akan pernah maju dalam hidupnya. Tapi kalau Anda percaya Tuhan nggak pernah tertarik dengan masa lalu. Meskipun masa lalumu buruk, meskipun kurikulum vitemu itu nggak bagus kayak Saulus itu. Ananias berkata, Tuhan, ini kan orang yang nggak suka dengan kegerakan kita. Pembunuh ini kan nggak suka sama kita, tapi Tuhan berkata, aku mau pakai orang ini, Saulus ini. Emang Tuhan nggak tahu dia pembunuh? Dia tahu, buktinya dia tadangi Saulus kok. Saulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya itu. Matilah engkau, Saulus. Nggak gitu kata-katanya. Untung Tuhan itu bukan kita ya. Kalau kita tuh sudah tak pites, tak gencet-gencet sampai gepeng, digulung lagi, gepengkan lagi, gulung lagi, gepeng lagi. Itu kita. Untungnya bukan kita ya. Tuhan itu lihat Saulus yang ini. Tuhan lu masih mengasihi dia. Thank God Saulus itu. Apa yang lalu, masa laluku, kuanggap sampah. Sejak mengenal Yesus. Anda berjumpa dengan Tuhan. Pasti ngomongnya enggak masa lalu. Ngomong Anda akan ke depan. Ayo kita maju. Ayo kita maju. Ayo kita lebih lagi sama Tuhan. Ayo kita semangat lagi. Amin. Kalau Anda enggak amin, saya lebih tambah semangat lagi loh saya. Amin. Amin saudara. Bilang kiri kanan, menang masa lalu. Semua orang punya masa lalu, tidak boleh diomongkan lagi. Yang terakhir yang keempat, ini luar biasa yang keempat. Dia memberikan dirinya untuk menjadi saksi. Tidak ada satu ayat Yesus perintahkan, hai perempuan Samaria, sekarang pulang ke kotamu, beritakan aku. Enggak ada. Orang Gerasa menawarkan diri, Tuhan aku mau ikut engkau. Tuhan berkata, enggak. Kamu pulang ke kotamu, karena dia lebih berguna ketika dia pulang ke kotanya dari orang yang tidak waras. Makanya kesaksian yang paling efektif itu ketika hidup kita berubah. Kalau hidup kita masih sama seperti lagu, aku masih seperti yang dulu, berarti nggak berubah Anda. Ya, Yesus harus berubah. Yesus nggak perlu berubah, kita yang perlu berubah. Orang Gerasa itu suruh pulang, karena kesaksiannya akan lebih powerful kalau dia pulang ke kotanya. Karena orang tahu dia ini orang gila, orang kerasukan. Mungkin orang akan bertanya, kenapa kamu bisa sembuh? Kok bisa waras kamu? Dulu tanyain namamu siapa? Kamu teman, gitu. Kenapa kamu kok waras? Dia hanya satu kata, Yesus menyembuhkanku. Langsung nama Yesus jadi tersiar di situ. Satu perbuatan, satu perkataan yang biasa, tapi karena lahir dari kehidupan yang nyata, itu berdampak saudara. Wanita ini nggak disuruh, nggak kayak orang Gerasa. Tapi wanita ini, coba lihat, habis dialog sama Tuhan, murid-murid datang. Langsung wanita tahu, loh orang Yahudi semua ini tambah lagi nih, muncul 12 murid orang Yahudi semua Pak, bukan nggak semua Yahudi, tapi sebagian besar orang Yahudi. Wah daripada berdebat, nanti dari omong-omong yang nggak jelas, tahu nggak Alkitab mengatakan apa? Dia taruh tempayannya, dia memberitakan Yesus, dia nggak diminta sama Yesus. Dia dengan apa ya, willingness ya, apa dengan apa ya, dengan apa tuh ya, dengan kerelaan hati. Kadang kita, ayo beritakan nama Tuhan, dipaksa-paksa, bila perlu didorong-dorong, gak perlu dijungkuran lagi, masih digeret-geret, ayo beritakan Yesus, masih digeret, mana bisa. Itu loh kenapa Tuhan menangkan wanita ini. Ini orang, menurut saya, meskipun dia berdosa, kadang-kadang Anda gak bisa menghakimi orang. Ini orang, makanya dari satu orang wanita berdosa, tapi dasar hidupnya sebenarnya orang ini baik. Mungkin dia salah jalan aja. Ya hatinya tuh loh. Tuhan, meskipun kau tidak mengutusku, aku tetap akan memberitakan namamu. Wow. Pak, pekerja memberitakan nama Tuhan itu hanya pendeta, Pak, full timer. Coba ayatnya di mana? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ayat buat siapa? Tidak percaya ayat itu, tolong dihapus ya ayat itu ya. Tidak cocok buat saya, Pak. Itu ayat yang selalu kita baca di situ. Masa baca berulang kali terus kita tidak pergi-pergi, itu kan ironis ya. Harusnya kita dengan willingness itu loh, dengan kerelaan hati. Meskipun tidak disuruh, meskipun tidak ada program, meskipun tidak ada ini, aku akan memberitakan nama Tuhan di hidupku. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suka. Wanita ini nggak disuruh,
Tapi dia memberikan hidupnya jadi saksi bagi orang Samaria. Kalau Tuhan bisa mengubah wanita ini, Tuhan juga bisa mengubah kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita bangkit berdiri.